Jadi dalam proses penyidikan ini penyidik telah melakukan berbagai tindakan hukum, antara lain memeriksa 93 orang saksi, kemudian memeriksa 3 orang ahli, yaitu ahli dari BPKRI terkait kerugian keuangan negara, kemudian ahli dari LKPP terkait pengadaan, dan ahli dari IPCC itu sendiri. Kemudian melakukan penggeledahan di 4 lokasi, yaitu kantor PT Wijaya Karya di Jakarta Timur, kantor PT Multinas Jaya Sejahtera di Surabaya, kediaman saudara TD di Surabaya, dan kantor PT Barata Indonesia di Gresik, serta menyita barang bukti berupa perangkat elektronik dari berbagai dokumen penting, mulai dari dokumen perencanaan, lelang, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga rekening koran. Pasal 235 ayat 1 KUHP telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 2 Juli 2026, di mana penyidik menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, saudara DPP selaku Dirut PTPN 11 periode 2015 sampai dengan 2017. Perannya adalah mengkondisikan proses pengadaan dengan meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, mengarahkan pembentukan konsorsium KSO WBM, serta menaikkan harga kendaraan sendiri atau HPS tanpa dasar teknis yang memadai sehingga menguntungkan pihak tertentu. Kedua, yaitu saudara ED selaku Dirut PT Multinas Indonesia. Perannya adalah di dalam kesepakatan memenangkan proyek, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, apalagi sejak dalam tahap perencanaan tidak melibatkan penyedia teknologi sebagaimana dipersyaratkan, serta tidak memenuhi kewajiban penerbitan performance guarantee sehingga tahapan commissioning tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Terhadap para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama, atau pasal 603 dan atau 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional, di mana ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup, serta pidana denda sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi dalam proses penyidikan ini penyidik telah melakukan berbagai tindakan hukum, antara lain memeriksa 93 orang saksi, kemudian memeriksa 3 orang ahli, yaitu ahli dari BPKRI terkait kerugian keuangan negara, kemudian ahli dari LKPP terkait pengadaan, dan ahli dari IPCC itu sendiri. Kemudian melakukan penggeledahan di 4 lokasi, yaitu kantor PT Wijaya Karya di Jakarta Timur, kantor PT Multinas Jaya Sejahtera di Surabaya, kediaman saudara TD di Surabaya, dan kantor PT Barata Indonesia di Gresik, serta menyita barang bukti berupa perangkat elektronik dari berbagai dokumen penting, mulai dari dokumen perencanaan, lelang, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga rekening koran. Pasal 235 ayat 1 KUHP telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 2 Juli 2026, di mana penyidik menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, saudara DPP selaku Dirut PTPN 11 periode 2015 sampai dengan 2017. Perannya adalah mengkondisikan proses pengadaan dengan meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, mengarahkan pembentukan konsorsium KSO WBM, serta menaikkan harga kendaraan sendiri atau HPS tanpa dasar teknis yang memadai
sehingga menguntungkan pihak tertentu. Kedua, yaitu saudara ED selaku Dirut PT Multinas Indonesia. Perannya adalah di dalam kesepakatan memenangkan proyek, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, apalagi sejak dalam tahap perencanaan tidak melibatkan penyedia teknologi sebagaimana dipersyaratkan, serta tidak memenuhi kewajiban penerbitan performance guarantee sehingga tahapan commissioning tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama, atau pasal 603 dan atau 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, di mana ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup serta pidana denda sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi dalam proses penyidikan ini penyidik telah melakukan berbagai tindakan hukum, antara lain memeriksa 93 orang saksi, kemudian memeriksa 3 orang ahli, yaitu ahli dari BPKRI terkait kerugian keuangan negara, kemudian ahli dari LKPP terkait pengadaan, dan ahli dari IPCC itu sendiri. Kemudian melakukan penggeledahan di 4 lokasi, yaitu kantor PT Wijaya Karya di Jakarta Timur, kantor PT Multinas Jaya Sejahtera di Surabaya, kediaman saudara TD di Surabaya, dan kantor PT Baraka Indonesia di Gresik, serta menyita barang bukti berupa perangkat elektronik dari berbagai dokumen penting, mulai dari dokumen perencanaan, lelang, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga rekening koran. Pasal 235 ayat 1 KUHP telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 2 Juli 2026, di mana penyidik menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, saudara DPP selaku Dirut PTPN 11 periode 2015 sampai dengan 2017. Perannya adalah mengkondisikan proses pengadaan dengan meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, mengarahkan pembentukan konsorsium KSO WBM, serta menaikkan harga kendaraan sendiri atau HPS tanpa dasar teknis yang memadai sehingga menguntungkan pihak tertentu. Kedua, yaitu saudara ED selaku Dirut PT Multinas Indonesia. Perannya adalah di dalam kesepakatan memenangkan proyek, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, apalagi sejak dalam tahap perencanaan tidak melibatkan penyedia teknologi sebagaimana dipersyaratkan, serta tidak memenuhi kewajiban penerbitan performance guarantee sehingga tahapan commissioning tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama, atau pasal 603 dan atau 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, di mana ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup serta pidana denda sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.